wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik dan sehat. Oke. Agar acara yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan dan menjadi amal ibadah kita, mari sama-sama kita baca basmalah. Oke. Terima kasih kepada Ibu Aminah yang telah menyediakan tempat untuk pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini tentang pengelola keuangan keluarga, kita akan bahas sesi ke-6-nya, yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Baiklah, sebelum kita bahas masalah cermat meminjam dan menabung, ibu-ibu masih ingat gak sesi yang pertemuan kita yang lalu? Ya, masalah penyeimbangan pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran. Nah, baiklah ibu-ibu. Sesi yang kemarin juga kita pernah bahas masalah menyusun anggaran ibu-ibu. Menyusun anggaran. Ya. Baiklah. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu agar kita mampu merencanakan pinjaman dengan matang ibu-ibu apabila kita terpaksa meminjam ibu-ibu. Baiklah. Ibu-ibu masih ingat gak cara menyusun anggaran? Menyusun anggaran kita harus pertimbangkan pengeluaran pemasukan dengan pengeluaran. Kalau berutang itu jangan, kalau tidak perlu-perlu jangan. Oke, betul Ibu. Terima kasih kepada Ibu Lela. Karena kan Iya, untuk menyusun anggaran harus dimulai dengan rata-rata pendapatan kita ibu. Apakah pendapatan kita harian atau pendapatan bulanan. Kemudian kita juga harus memprioritaskan mana kebutuhan dan mana keinginan ibu. Ya, apabila memang keinginan dan pendapatan kita terbatas, lebih baik ditunda terlebih dahulu ibu. Yang penting kebutuhan. Iya, betul sekali ibu-ibu. Dan juga apabila jumlah catatan dalam kas harian kita 1 minggu itu jangan waktu kita yang kita anggarkan jangan melebihi dari yang kita rencanakan ibu. Kita harus pintar-pintar mengelola uang karena kan uang belanja yang dipentingkan dulu. Iya betul ibu-ibu. Dan ibu-ibu masih ingat tidak bagaimana cara mengendalikan anggaran? Mengendalikan anggaran itu kan harus pintar-pintar kita lah. Misalnya pendapatan kita 50.000 untuk kebutuhan dapur berapa gitu, harus ada pertinggalnya. Iya. Jangan dihabiskan semua. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan ke Bu Lela. Baiklah, untuk mengendalikan anggaran dari sesi yang lalu, kita kan ada 2 cara, yaitu sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Iya betul. Baiklah, Kalau kita habiskan nggak ada sisa. iya betul sekali ibu-ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Baiklah, sebelum itu di sini ada ayahnya ibu-ibu ikutin ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab ya diatur dong dengan gerakan. Bagaimana hari ini gerakannya apa kita buat? Nah, kita angkat tangan aja. Baiklah. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, ibu. Cara merencanakan utang apabila memang terpaksa kita harus berutang, maka harus direncanakan dengan matang ini ibu. Kalau meminjam pun jangan kepada orang lain. Kalau ada yang keluarga, ke keluarga dulu. Kalau ada keluarga yang mampu, Betul ibu. Ibu pernah berhutang tidak? Pernah ya, namanya manusia pasti ada pernah berhutang. Iya betul ibu. Jika memang harus berhutang dan tidak ada memang kebutuhan kita harus berhutang. Ya, kita harus memperhatikan kalau di sini ibu ada 5 hal yang penting diperhatikan seperti yang di flipchart, tertera di flipchart ibu. Arti yang pertama
kita juga harus tahu untuk apa kita meminjam, Ibu. Sebaiknya hanya untuk kebutuhan atau untuk usaha produktif. Misalnya untuk keinginan, lebih baik ditunda atau dibatalkan. Dan apakah ada cara lain yang bisa dilakukan ibu-ibu? Misalnya ibu-ibu ada tabungan atau ibu-ibu pernah menyimpan emas misalnya. Ibu-ibu bisa menjual itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya berapa besar ibu-ibu perlu meminjam? Misalnya apakah 500.000 atau 1 juta? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita bayar, ibu-ibu. Selanjutnya bagaimana kita dapat bayar kembali pinjaman? Apakah harus kembalinya per bulan, per minggu, atau bisa kapan saja? Sesuaikan dengan pendapatan kita, ibu-ibu. Misalnya kita pendapatannya harian atau musiman atau tidak tentu, kita harus sesuaikan dengan pengembaliannya, ibu. Kemampuan untuk membayar. Iya, betul sekali, ibu. Dan selanjutnya kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat yang ada, ibu, dan carilah tempat-tempat yang total pengembaliannya yang paling murah, ibu. Yang pakai bunga. Iya, misalnya ada saudara kita yang berkelebihan, mungkin lebih ini kita usahakan meminjam di tempat saudara kita terlebih dahulu. Karena misalnya salah meminjam bisa jadi nanti bunganya tinggi, ibu. Kita selanjutnya tidak bisa membayar karena per hari. Baiklah, ibu. Ibu-ibu coba buka buku pintar halaman 62. Di sini kita melihat cerita bagaimana menghitung mahal murahnya hutang, ibu. Di sini diceritakan Ibu Lili bernama Agus sakit demam berdarah dan membutuhkan 500.000 untuk tambahan obat karena anak Ibu Lili memiliki BPJS. Tetapi uang tambahan itu untuk membeli obat di luar dan biaya transportasi. Dan Pak Rusli juga baru coba bacakan soal yang nomor 1 ya. Ibu Lili datang ke bank pasar, ibu. Di halaman 62. 62. Iya, betul sekali, ibu. Ini yang nomor 1 ya. Iya, ibu. Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana dia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 ya, per bulan ya. Tambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana, ibu? Nanti ibu diskusi ya, isinya di kertas ya, ibu. Ya. Dan untuk selanjutnya Ibu Lili juga bertanya pada Koperasi Simpan Pinjam Desa. Koperasi mengatakan bahwa pinjaman tersebut harus mengembalikan sebesar 45.000 per 12 bulan. Ia berikan kepada anggota yang minjam simpan pinjam di koperasi. Lalu Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi. Untuk kelompok yang kedua, ibu isi juga ya. Nanti kita diskusikan bersama mana tempat meminjam yang lebih tepat, ibu. Dan kita harus berdiskusi nanti Ibu Lili baiknya mengutang di mana, karena kita harus memilih total pengembaliannya juga yang paling kecil. Karena di sini total pengembalian yang kecil yaitu cuma di koperasi, namun Ibu Lili tidak memenuhi syarat, maka belum bisa menjadi anggota koperasi. Ibu Lili harus meminjam ke pinjaman yang kedua yang total pengembaliannya kecil, yaitu kalau di sini adalah kelompok arisan. Iya. Berarti ibu, pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita, ibu. Misalnya dalam kasus Ibu Lili tadi,
ia dapat mengembalikan pinjaman dengan sistem pengembalian selama tempo 4 bulan ibu-ibu. Karena masa itu bisa mengumpulkan uang dengan upah Pak Rusdi yang jadi mandor baru dibayar setelah 4 bulan kemudian, dan upah bekerja Bu Lili selama musim panen ibu-ibu. Baiklah, ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau seperti ini, seperti nomor 1 misalnya keduanya itu enggak, kita harus cari solusi ya Bu. Betul sekali ibu-ibu, karena persyaratan Ibu Lili tidak cukup ibu apabila dia meminjam ke bank pasar dan bunganya lebih tinggi ibu-ibu. Kalau di sini berarti koperasi adalah pilihan yang tepat Ibu Lili, pilihan yang terbaik. Tapi karena Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi, maka Ibu Lili belum bisa meminjam di koperasi ibu-ibu. Maka pilihan keduanya adalah kelompok arisan. Iya betul sekali ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya anak kita suka minta jajan, kadang uang kurang cukup lah untuk beli ini beli itu, kayak mana itu Bu? Oh iya ibu-ibu. Misalnya untuk jajan itu kan keinginan ibu-ibu, bukan kebutuhan anak-anak. Jadi sebaiknya ibu-ibu kasih pengertian ke anak ibu. Oh hari ini ibu belum gajian, belum ada uang. Jadi kita sebagai orang tua ya harus memberikan pengertian ibu, karena tidak bagus kalau meminjam uang hanya karena keinginan kita ibu. Banyak jajan ya. Iya betul sekali ibu. Ada lagi ibu pertanyaan? Apa ya? Kalau kayak itu ya udahlah. Oke. Baiklah ibu-ibu. Jadi kesimpulan kita hari ini, apabila kita terpaksa harus berutang, kita juga harus melihat tempat meminjamnya di mana dan untuk kebutuhan apa ibu. Dan total pengembaliannya berapa, bunganya berapa. Baiklah ibu. Jadi karena waktunya pun sudah siang, jadi kita cukupkan sampai di sini ibu. Untuk pertemuan yang akan datang kita buatnya di rumah siapa ibu? Saya boleh. Baiklah ibu Mala, di rumah ibu Mala. Untuk pertemuan akan datang kita buat di rumah ibu Mala. Dan kita akan membahas sesi yang ke-7, yaitu memulai usaha. Ibu jangan lupa bawa buku pintarnya ya ibu. Ya. Baiklah. Karena sudah berakhir, apabila ada salah kata saya dan perbuatan sikap saya mohon maaf ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.